Assalamualaikum, selamat malam Mas Andro. Waalaikumsalam, berjumpa kembali lagi dengan saya. Selamat pagi, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini Mbak? Saya harus membantunya. Kira-kira. Iya itu Mas Andro. Saya kan di sini kerja sudah 4 tahun lebih lah ya. Terus saya kan jaga anak autis sejak dia umur jalan 17 sampai sekarang jalan 21 tahun. Ini sudah terjadi ya 4 kalian lah kayak gitu. Terus tadi itu kan gini, dia kalau saya duduk di dapur, dia pergi ke dapur. Lah di dapur kan pintunya ditutup, terus saya keluar duduk di luar. Terus dia tuh marah-marah ke saya sampai itu ludahnya itu keluar ke muka saya. Terus saya bilang, ya udah saya mau mandi aja. Saya sih nggak bilang ludah kamu muncrat ke muka saya, itu enggak. Cuma saya, ya udah saya mau mandi aja. Saya duduk di dapur tuh nanti gitu. Terus saya mau ke kamar mandi, saya ngambil baju kan, mau mandi. Itu pintunya nggak boleh ditutup Mas Andro. Sampai saya pura-pura buka baju, kaosnya saya buka tuh tetap nggak boleh ditutup. Terus saya kan bawa HP kan, HP-nya tak bawa. Tapi HP-nya katanya mau diminta. Kalau diminta ya silahkan diminta, diterima. Tapi saya mau mandi pintunya tak tutup, tapi tetap nggak boleh ditutup. Ini terjadi sudah berulang kali kayak gini. Bos saya juga tahu. Terus tadi kan ada videonya. Tapi HP-nya tuh dirampas terus dihapus. Tadi saya telepon sama bapaknya, kan bapaknya udah cerai sama ibunya. Saya di sini cuma anaknya sama ibunya saja. Terus ibunya kan kerja dari jam 10, pulangnya nanti jam 10. Terus gimana ini saya cara melaporkan biar ada bukti. Terus tadi kan saya keluar dari kamar mandi, setelah saya mandi, pintunya tetap itu ditutup tapi nggak sampai disentik, itu nggak boleh. Jadi bisa ngintip dari luar, tapi saya nggak ada bukti karena di rumah nggak ada kamera. Terus saya keluar dari kamar mandi, dia bilang gini, kamu nggak boleh telepon polisi, nggak boleh telepon orang, nggak boleh bicara sama orang tua saya, nggak boleh bicara sama bapak saya, pokoknya nggak boleh bilang sama siapa-siapa gitu. Karena saya itu anak majikan kamu dan kamu di sini tuh kerja kayak gitu. Terus yang 2 tahun kan dulu kerja sekolah di Lamtin, belum, maksudnya anaknya itu kan belum dewasa lah. Terus setelah yang 2 tahun jalan 3 tahun itu kan sudah kuliah itu yang jauh tuh saya nggak tahu, pokoknya naik bis itu $24 sekali jalan. Itu tiap hari tuh ngocok Mas Andro. Kalau saya bilang kamu ngapain, dia bilang ada itunya, ada ingusnya keluar gitu. Terus cara saya nanti ngomong sama majikan perempuan saya ini sebentar lagi kan pulang, itu gimana Mas Andro? Kalau dia marah nggak mungkin marah karena dia tahu memang udah sering terjadi kayak gini. Oke. Bos saya juga pernah bilang kalau mau telepon 99 ya nggak apa-apa, memang anak saya begitu gitu. Oke. Tapi saya nggak ada bukti, kalau saya telepon 99 kan nggak ada bukti. Jadi saya takutnya nanti majikan tuh memutarbalikkan fakta gitu loh. Oke. Udah? Ya. Udah. Kalau sampean sudah selesai ngomong kan gantian saya ngomong. Iya udah. Jadi gini Mbak, ini orang sudah bandel ya, karena memang broken home. Kalau saran saya, bisa nggak kira-kira kalau sampean keluar aja dari situasi dan keadaan itu. Jadi kalau sampean paksakan, maka sampean yang stres. Karena bagaimanapun kebandelan anak-anaknya, mereka kan orang tua dan anak. Senakal-nakal anaknya, orang tua pasti akan belain anaknya, nggak mungkin belain kita, bener nggak? Iya, betul. Sampean pun kalau punya anak dan anak sampean bandel, enggak kok anakku nggak nakal, pasti akan begitu.
Iya. Dan kejadian ini akan berulang. Artinya ketika ini berulang, nek sampean tahan, ya dilanjutkan. Tapi kalau sampean nggak tahan, ya sudah. Mungkin sudah saatnya sampean tidak mendapatkan rezeki dari tempat itu gitu. Nah, sekarang tinggal kalau hemat saya ya, karena dia udah 21 tahun, itu sudah sangat bisa berpikir pakai logika. Dan nanti lama-lama kalau dia marah, sampean itu bisa dipukul. Dan saya nggak mau itu terjadi. Makanya kita cari solusi. Kalau dipukul itu sudah 2 kali Mas Andro saya dipukul. Oke, makanya sekarang giliran saya yang ngomong ya Mbak. Ya tadi sampean sudah 4 menit saya dengerin. Nanti ada giliran sampean ngomong lagi. Karena kalau nggak kayak gitu, sampean akan berusaha menahan atau aku kudu piye. Jadi kayak gitu terus jatuhnya. Karena sampean ngomong aku nimpali, sampean ngomong nimpali, nggak ada kelarnya, nggak ada solusi untuk persoalan ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika sampean mau pergi dari situ, apa yang memberatkan sampean? Apa yang membuat sampean kira-kira enggan untuk tidak ada di situ? Karena sudah berkali-kali sampean itu sudah kekerasan secara fisik, walaupun itu anak-anak, itu sudah mengancam jiwa sampean. Sedangkan sampean nggak bisa lapor polisi. Mau lapor polisi juga nggak ada bukti. Sampean yang kena. Nah, satu-satunya jalan kita liburan, keluar cari majikan, interview, kelar majikan tanda tangan, bikin break, selesai. Situasi di situ itu memang keruh sudah. Dan saya nggak mau mental sampean yang terganggu, terus frustasi. Nah, sekarang ganti sampean yang ngomong. Iya Mas, saya kan di sini sudah 4 tahun 5 bulan ya. Saya takutnya bisa nggak saya ganti majikan tanpa pulang ke Indonesia? Nggak bisa kalau sampean break. Tapi tetap pulang ke Indonesia ya. Tapi kalau sampean dipukul, ya kan? Sampean dipukul, dilempar sesuatu, kena, berdarah, apapun, sampean telepon polisi, itu bisa polisi mengeluarkan sampean dari tempat itu karena berbahaya. Oke. Nah, kalau sampean nggak mau pulang Indonesia, kan sampean bisa ke Makau. Tapi, tapi sekali lagi saya ngomong, sampean ngomong, kalau sampean sudah mau konflik, tolong uang jangan dikirim ke Indonesia semua. Oke. Ini kan konflik ini. Ini sudah mulai konflik ini. Sampean kan nggak nyaman tuh, ya kan? Jadi jangan sampai nanti ngebreak semuanya terus dikirim ke Indonesia. Saya bukan melarang loh ya. Karena sampean posisi tidak aman. Di luar harus pegang duit. Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Dan ini anak umur 21 loh. Dan dia punya kelainan. Nah, daripada sampean sing mumet ndase, tambah suwe, tambah stres, ya sudah, begitu ada waktu libur cari majikan. Sampean punya rekod baik loh ya. 4 tahun, 2 kontrak, finish. Dan yang sebelumnya saya nggak tahu, tapi anggap aja yang terakhir aja. Nah, nggak apa-apa. Daripada sampean menyiksa diri golek duit tapi setiap hari sampean nggak nyaman. Halo? Iya Mas Andro, saya dengerin. Jadi seperti itu. Kalau itu solusi dari saya. Kalau sampean merasa masih sanggup bertahan, monggo. Kalau nyari bukti sampean sudah benar. Mulai coba ngambil HP, kamera, mendokumentasikan atau lapor polisi. Itu sudah hal yang baik, sudah yang bagus. Tinggal nanti ketemu momen yang pas telepon polisi beneran. Nggak apa-apa. Dia pun sudah ngomong, jangan telepon polisi dan jangan bicara kepada siapapun. Itu kan dia sudah bisa mengintimidasi sampean, ngerti nggak? Iya. Itu sudah berani ngancam. Orang mandi itu tidak diselot, artinya itu sudah pelecehan. Tapi ketika kita melaporkan pelecehan, kita pasti akan kalah. Karena kita berkasus, kita nggak bisa cari majikan, ya sudah. Saya sudah beberapa kali menangani anak, bukan beberapa kali ya, 2 kalau nggak 3. Itu selalu mental.
Karena ketika dikasuskan anak ini bisa stay di Hong Kong, tapi kan harus tinggal di boarding. Terus nggak boleh kerja. Sedangkan sampean punya anak, punya suami yang harus dihidupi. Punya keluarga. Lah kalau cuman nuruti kasus, nggak berkasus. Ngurusi kasus gak mangan opo. Sekolahnya bayar piye anaknya. Kan gitu, bener nggak aku ngomong? Benar. Makanya libur segera cari posisi, cari majikan, dan rencana ngebreak. Kayak gitu. Jadi begitu dapat ngebreak, 1 month notice boleh. Oke. Jadi alasannya bilang aja sama mereka, aku mau ngerawat anakku di Indonesia. Oke, Mas Aku Sandro. budrek golek duit, tapi jangan bilang ya aku ada alasan keluarga yang membuat saya harus pulang ke Indonesia. Oke, Mas Sandro. Jadi ya seperti itu ya, sampean timbang kiri kanan atas bawah. Dan aku seneng kalau yang nelpon aku sekarang itu orang sudah bisa berpikir sebelum melakukan tindakan. Ini aku seneng karena selama ini yang cerita kan sudah kena baru. Iya. Enggak. Aku kalau ngatur siasat, aku seneng bahas tentang ngatur siasat. Tapi kalau bahasnya sudah kena, ya kan? Sudah Pada percuma ya. Nah, bukan percuma, pilihannya lebih sedikit. Iya, makanya percuma ngadu gitu. Nafasnya Percuma habis minta gitu. tolong. Mau nggak mau harus nerima itu gitu loh. Nah, kalau kayak gini kan pilihannya Iya. banyak gitu loh. Sampean masih bisa nafas gitu loh atas pilihan tersebut gitu, dan bisa memplanning dan merencanakan. Aku seneng kayak gini. Gitu loh Mbak ya. Ini sudah bahaya, 21 tahun loh Mbak. Itu sudah bisa berpikir. Dan sampean mandi nggak boleh diselot lah. Maksudnya apa kan? Ini kan sudah ndas iku budrek nek mikir kayak kan. Iya. Apalagi dia mukul dan ya broken dan orang tuanya capek. Nah, sampean sing gawe sasaran. Apa meneh ngomong itu tadi? Aku anaknya majikanmu. Lah, iku wis mulai wani ngomong kayak gitu, ini kan berarti orang ngerti, bukan orang penyakitan. Iya, cuma apa namanya? Ya pikirannya tuh normal. Tapi memang orangnya begitu sih. Lah, dan kita kalah kalau orang yang kena cisangpeng apa namanya? Apa? Sakit Cisangpeng apa sih? sakit Sakit otak. jiwa. Apa? Oh, Apa bosone? Cisangpeng. Apa? Aku ini Apa sih? pokoknya itu kan, iya kan? Nah, kalau itu udah sakit jiwa, sampean yang lama-lama ketularan kok sakit jiwanya kan. Makanya menyelamatkan diri jauh lebih baik. Ya nggak apa-apa, kita terima aja kekalahan, nggak sampai finish. Daripada sampean begini begitu dan nggak jelas. Tapi kembali lagi, sebelum ini final keputusan sampean bisa timbang kiri, kanan, atas, bawah, samping. Masih bisa dikendalikan nggak nih orang? Keluarga ini masih bisa dalam kendali nggak gitu loh. Karena satu hal yang kadang-kadang kita merasa benar, kita ngasuh dia dari kecil ya kan. Orang tuanya, kita anggap orang tuanya bisa membela kita. Pada kenyataannya tidak bisa. Anak, ibu dan anak itu hubungannya lebih dekat dibandingkan kita. Betul. Jadi kita nggak bisa maksa ibunya untuk bela kita, untuk marahin anaknya, kan nggak bisa. Iya, memang betul. Nah, sampean sudah nyatakan. Saya mulai membaca. Saya itu dengan sampean cerita, saya itu sampean WA tadi, saya mulai membaca keadaannya sampean itu piye gitu. Jadi kalau saya berpikir di atas keadaannya sampean, akhirnya aku akan menyampaikan ya keluar dari keadaan itu wis. Kalau aku sarannya, kalau sampean mau, sekali lagi kalau sampean mau, nggak harus omonganku didengerin, nggak harus. Sekali lagi tadi saya bilang, sampean timbang dulu kiri, kanan, atas, bawah. Iya. Anak ini masih bisa saya kendalikan nggak? Kalau memang nggak bisa saya dikendalikan, ya daripada kita yang kena masalah, kita yang mikir aja. Rezeki nggak cuma ada di situ gitu loh. Hongkong ini segambreng penggawean. Mungkin ya doa-doane orang yang di rumah pingin sampean pulang nyambangi, paling aku gak ngerti Yohan. Loh iya loh Mbak. Iya Mas Sandro. Ada yang ibunya terlalu kerasan, terus
anaknya berharap-harap ibuku nggak pernah pulang, terus anak kita berdoa, ya kan? Bisa jadi kan anak kita berdoa supaya ibuku pulang lah, dibikinlah karo Gusti Allah mumet. Itu kan boleh kan kita berpikiran seperti itu gitu loh. Kan anaknya kangen karo ibu, kan nggak salah. Iya, Sampai nggak pulang berapa lama, ayo? Ya selama kontrak aku nggak pulang. Nah, 4 tahun kan? Datang, iya 4 tahun lebih. Nah, mungkin biasanya kan kangen anaknya, suaminya kan begitu. Ya kita positif aja kayak gitu kan, ya. Nggak usah dibikin pusing ya. Nah, aku seneng kalau yang diajak omong kayak gini, nggak usah dibikin pusing. Bisa jadi mereka kangen sampean mantuk, makan sego goreng bareng, makan mie ayam bareng, kan kayak gitu tuh. Ya. Ya Allah, Nah, tadi itu sampai gemeter, Sandro. ya nggak apa-apa, telepon. Kalau bingung telepon saya, nggak ada masalah ya. Tadi soalnya tadi masih ada yang konsultasi, makanya konsultasi orang OS mau mau apa namanya, mau bercerai. Oh, Makanya iya, saya nggak iya. bisa angkat. Ya ini baru ada waktu selesai baru saya telepon sampean. Nggak apa-apa, positif, semangat ya. Sampean sudah 4 tahun di situ, minimalnya kan harus ngapa-ngapain kan harus pastinya sudah tahu lah, ya kan? Iya. Jadi supaya tidak berlarut-larut ya sudah, kan semakin lama semakin ruwet, anjane keluarga ruwet, nah piye? Ya akhirnya ya kita yang harus minggir dari keruwetan itu. Ya Cari yang lainnya. nek aku berpikir sih anaknya kangen pingin maem mie ayam bareng ngambek sampean kan kayak gitu. Paling ya itu positif toh. Jadi aku nggak mau berpikir sing aneh-aneh sing sampean kudu ngene kudu ngono, enggak. Aku cuman ya sudah, mungkin ada doa-doa di rumah sana yang dikabulkan karo Gusti Allah, mamake mantuk. Ini kan delok anake iki kan lucu profilnya kan. Nah, gambarnya love, cinta ambek mamae kan. Kangen sama mamae golek jin terus. Wes, cukup. Kira-kira sudah punya pandangan, sudah bisa. Cukup Mas Andro. Iya, nanti tak pikir-pikir kanan kiri kata Mas Andro. Iya. Iya, dipikir-pikir kalau dulu sudah semuanya. positif ya. Tinggal ngambil keputusan. Benar, ditimbang-timbang kiri kanan atas bawah. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting nggak perlu panik. Semuanya pasti bisa dikendalikan. Iya. Siap. Terima kasih Mas Andro. Sehat selalu ya, Mbak Matur sembah nuwun, sehat selalu nggih. Yo, kula nggih matur nuwun Mas Andro. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi ya, persoalan di Hong Kong itu sangat bervariasi dan sangat bermacam-macam. Dan yang jelas satu, ketika mereka akan bercerita kesedihan terhadap keluarga, selalu nggak akan tega. Ya, makanya di sini ada teman ngobrol bersama Sandro, Jabrik Wong Gandeng sak dunyo. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang mempercayai untuk bisa ngobrol bersama saya. Saya bukanlah pakar, saya bukanlah ahli, dan saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanya ingin menjadi manusia yang ingin punya nilai buat teman-teman. Ya, mau dianggap gak pas, mau dianggap gak benar, monggo. Karena sekali lagi saya hanya punya satu mulut dan 2 tangan. Ya, saya tidak bisa membungkam banyak-banyak mulut yang ada di sana. Saya cuman hanya bisa menutup telinga saya dengan kedua tangan saya atas respon yang saya anggap tidak sesuai dengan cara berpikir saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.